Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 di market XAU USD di time frame D1 atau daily. Dari posisi atau struktur candle yang terbentuk ya di hari kemarin ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, di sini ini kekuatan buyer masih memiliki peran yang sangat penting ya, meskipun pembentukan dari candle ini ya menyerupai long legs doji ya, dimana tekanan dari buyer dan seller sama-sama kuat ya. Tapi dari jenis candle ini pun ditutup di candle naik, artinya peluang untuk naik masih ada ya, tapi tidak signifikan ya. Kemungkinan besar dia akan tes uji di area 50% ya dari penurunan candle yang warna merah ini ya. Jadi setelah ada candle merah ini ya, ini membentuk pergerakan yang dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Kemudian kalau kita perhatikan, jika ini nanti masih mendorong kuat naik, dia akan tes di area 50% ya, Fibonacci retracement di area di candle warna merah ini ya, yang kita jadikan acuan ya untuk menarik area retracementnya ya. Ini yang kita perhatikan untuk saat ini, karena dari penurunan ini ya, dari tahapan candle merah ini ya, sampai saat ini kemungkinan kalau kita lihat dia belum membentuk yang namanya lower high ya, belum. Karena kalau ini dikatakan dia kuat naik, dia harus breakout ya di atas 2074. Nah, ini mampukah pergerakan hari ini ya, untuk dia mengarah harga yang lebih tinggi, yaitu di harga 2074 untuk mencari titik higher high berikutnya. Kalau dia tidak mampu, tapi di area retracement nantinya ya, kita lihat di time frame kecil untuk lebih jelas ya. Kemungkinan kalau dia tidak mampu membreakout area retracement ya, dia ada penolakan lagi dari seller, kemungkinan harga akan berlanjut turun. Karena untuk saat ini kalau saya perhatikan, XAU USD lagi mencari yang namanya lower high seperti itu ya. Kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4. Oke, di time frame H4 ya, bisa dilihat nih dari pergerakan kalau kita tarik garis ya. Nah, ini dari posisi ini kan ada higher high ya, kemudian ini lower high ya, kemudian ini ada higher high langsung ya di sini ya. Ini kan ada higher high, lower high, higher high ya, kemudian ini lower high. Nah, apakah di sini nanti bisa membentuk higher high baru? Kalau selama dia tidak dapat breakout di atas 2074 ya, jadi dia hanya membentuk yang namanya higher low ya, higher low ya. Jadi higher low yang nanti di sini ini tidak lebih dari yang tinggi yang di area sini. Jadi dia belum mampu naik sampai sini. Tapi kalau sudah dia membentuk higher low nantinya ya, dia sudah membentuk higher low nantinya, kemudian kalau dia turun lagi breakout di area support ini ya, di support ini, nah dia akan membentuk lower low. Nah, kalau dia sampai membentuk yang namanya lower low ya, dia diperkirakan akan terjadi yang namanya koreksi ya, area retracement ya, di kisaran 1890 sampai dengan 1921.
Ini ya, ini retracement yang kita tarik dari titik terendah ya, dari level terendahnya ini ya, dari sini sampai dengan harga tertingginya. Keluarlah angka dari Fibonacci retracement di kisaran 61,8% sampai dengan 50%, yaitu di harga 1890 sampai dengan 1921. Kalau kita perhatikan di sini ya, susunan dari candle terakhir di time frame H4 bisa dilihat ya, dari kondisi penurunan ini ya, dimana candle merah ini ya, yang bearish engulfing ya, ternyata dimakan oleh dua candle merah hijau ini ya, artinya ada dorongan kuat dari buyer ya, terus kemudian dia membentuk area sideways ya, bisa diperhatikan di sini ya. Nah, ini kondisinya masih bergerak di area sini dan ini terjadi long legs doji. Apakah akan terjadi koreksi dulu terus atau ini akan menjadi penerusan tren ya, tes area retracement ya. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan dari time frame H4 ya. Kalau saya perhatikan ini kan membentuk titik high ya. Nih dari sini. Ini kan perhatikan ya. Higher high, higher low, higher high. Kalau ini dikasih ya yang minor trend ini. Terus kemudian higher low, baru kemudian higher high ya. Nah, kemudian ini lebih rendah atau masih di area sini ya, lower low. Nah, apakah ini titik higher high-nya sampai sini aja terus dia koreksi turun? Ini juga bisa dilihat seperti head and shoulder ya. Cuman kita lihat lebih detailnya nanti di time frame H1 ya. Oke, sekarang kita cari titik entry kita ya di time frame H1 yang lebih kecil ya. Kita cari titik entry-nya. Diperhatikan di sini time frame H1 ya. Ini adalah area retracement ya. Yang kita tarik dari titik teratas di sini ya, yang terakhir sampai dengan titik terendahnya ya. Di sini mungkin ini ada sedikit perubahan ya, karena kalau kemarin kan kita tarik dari sini ya, ternyata dia membentuk yang namanya lower low ya di sini. Jadi ini kita rubah dulu strategi untuk hari ini. Yang pertama saya akan geser dulu ini lebih ke bawah ya, kurang lebih di area sini. Terus kemudian kalau ini masih tetap, nah ada perubahan. Nah ini kita geser dulu, saya geser dulu di 50% ya, lebih dekat dengan harga saat ini. Oke. Kemudian karena kemarin pergerakannya pendek ya, di sini ada namanya level psikologi yang saya akan rubah dan saya geser posisinya lebih di atas ini ya. Memang mendekati dari area retracement ya, di sini. Ini level psikologi atas. Kalau dia di breakout maka dia akan lanjut ke area retracement. Yang kedua ini saya akan rubah juga. Dan dari pergerakan kemarin ya. Oke, kurang lebih di sini. Kemudian ini ada area support yang akan saya ganti dulu. Oke, ini support terkuatnya. Oke, saya rasa udah cukup ya dari pergerakan kemarin. Oke, jadi dari
yang kita bisa ambil dari pergerakan kemarin ya, setelah dari pembukaan ini terjadi yang namanya koreksi ya, kemudian dari titik pembentukan support ya di sini dan terjadi kenaikan nih kalau kita perhatikan. Kemudian di akhir sesi penutupan pergerakan membentuk area base ya atau set base berkisaran dan tidak terlalu besar kenaikannya. Kemungkinan besar untuk hari ini ya, kalau dia dari pembukaan pagi ini ya, dari market Asia sampai dengan Eropa, kita perhatikan apakah dia nanti mampu menembus area 2008 ya. Ini ya. Kalau dia mampu menembus area 2008, kemungkinan besar harga akan bergerak lebih tinggi, yaitu tes area retracement, yaitu di kisaran 2015 sampai dengan 2024, yaitu di area 50 sampai dengan 61,8% di area sini ya. Tapi kalau nantinya dari area set base ini dia breakout di bawah 1989, kemungkinan besar dia akan melanjutkan tren turunnya, yaitu di 1974. Jadi konsepnya yang pertama, tunggu breakout dulu di bawah 1989 ya, bisa sell ya dengan syarat ya. Jadi gini, ini saya ingatkan lagi buat teman-teman ya, transaksi itu harus sabar menunggu ya, menunggu di area penting. Jadi jangan asal di segala area yang tidak termasuk area penting ya Anda ambil posisi, itu lebih Anda lebih spekulasi lebih tinggi ya, kegagalan dalam bertransaksinya lebih besar gitu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika dia breakout level 1989 ya, breakout di sini, itu pun breakout itu artinya bukan nanti masuk di sini keluar dari 1989 langsung ambil posisi, bukan ya, tapi tunggu. Kalau kita lihat time frame H1, tunggu time frame H1 ini menyelesaikan tugasnya ya sampai membentuk candle sempurna ya. Saya ingatkan lagi, breakout itu artinya adalah menunggu sampai dengan, kalau kita lihat time frame H1 sampai dengan candle itu habis ya, sampai membentuk candle sempurna. Itu pun ya tunggu lagi ada candle konfirmasi pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru kita bisa ambil posisi sell di bawah 1989, bisa di 1988 atau 87, dan pasang yang namanya stop loss di atasnya pembentukan pattern tersebut. Step pertama itu. Yang kedua, likuidasi bisa dilakukan di harga terdekat, bisa di 1974 ya, strong support yang kemarin ya, atau bisa di 1960. Nah, targetnya seperti itu ya. Atau sampai dengan 1946 kalau memang seller kuat menekan ya untuk hari ini. Itu step pertama. Yang kedua, pastikan dulu kalau mau buy ya, dia harus breakout 2008 ya. Kalau di 2008 Anda berhasil breakout dari XAUUSD ini ya, kemungkinan besar dia akan menuju ke area retracement. Kalau kita perhatikan jarak 2008 ke 2015 ini kan terlalu dekat ya. Nah, nanti kita perhatikan aja kalau nanti breakout ini ya, ingat ya yang saya jelaskan tadi, teknik breakout. Nah, setelah itu kalau muncul yang namanya pattern naik ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru boleh buy di atas 2008, bisa di 2009, bisa di 2010, dengan target likuidasi terdekat 2015 sampai dengan 2024 ya, di area sini, atau sampai dengan di 2038 ya, dari situ. Jadi itu strateginya, teknisnya ya kalau mau buy ya. Tapi di sini kita perhatikan nih dari penurunan ini ya, ini mencoba untuk membentuk yang namanya higher low ya, kalau dia tidak mampu breakout di atas 2070. Jadi dia kemungkinan membentuk higher low seperti itu ya. Jadi itu tahapan step-stepnya ya. Ingat, ambil posisi di area-area penting, kemudian tunggu pembentukan pattern yang ada. Oke, jadi sini mungkin yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa setiap transaksi dipasang yang namanya stop loss seperti itu ya. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Saya ucapkan jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi up to date dari Zona Forex. Dan jangan lupa share video ini, channel ini jika bermanfaat supaya teman-teman kita di luar sana bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jaringan Zona Forex untuk memberikan informasi secara up to date bisa diterima di semua kalangan. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.